ini sebenarnya saya buat untuk anak saya dan ponakan saya. Kenapa saya buat video ini? Karena mungkin di masa depan nanti mungkin lebih kompleks lagi masalahnya gitu. Dan mungkin aja nih mereka susah untuk menemukan epistemologi ini. Nah, saya di sini untuk memberikan pandangan gitu kepada mereka. Tentunya mungkin teman-teman ya saya rasa udah pada ngerti sih, atau ada yang mau didiskusikan ya komen aja, silakan gitu. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tony. Mungkin di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam belajar agama ya, mungkin bisa bilang seperti itu ya. Dulu pada tahun 2018, persis pada saat setelah saya menikah, saya mulai bertanya-tanya, apa itu agama? Ya mungkin dari lahir saya sudah diberi ilmu oleh orang tua saya mengenai agama yang saya yakini pada saat ini, yaitu agama Islam. Tetapi pada saat itu saya kemudian bertanya-tanya, agama Islam yang mana yang benar gitu. Karena pada saat itu saya melihat banyak sekali jenis atau bermacam-macam aliran dari Islam sendiri, sehingga saya ya sempat bingung lah pada saat itu, mana nih yang bisa saya pelajari gitu. Untuk sekian lama saya berkutat dengan pertanyaan itu, dan akhirnya setelah belajar filsafat, akhirnya saya sedikit mengerti kenapa agama itu mungkin di pandangan orang awam mungkin bisa dinarasikan dengan terpecah-pecah gitu. Jadi agama yang pasti ini yang mana gitu kan. Nah, sejak saat itu saya mulai belajar filsafat. Nah, di dalam ilmu filsafat itu sendiri saya mengenal apa yang namanya epistemologi. Oke. Mungkin sederhananya begini. Jika kita mau mendefinisikan suatu hal atau suatu ilmu lah mengenai misalkan fisika gitu ya. Kita ingin belajar ilmu fisika. Kita harus tahu pertama definisi dari fisika tersebut apa, kan? Kedua mungkin struktur dari ilmu fisika itu apa. Nah, setelah mengerti semua itu, kita dapat mendalami dasar-dasar dari fisika tersebut. Dan belum sampai sana, kita harus belajar lagi dari pengembangan dari ilmu fisika dasar tadi gitu. Dan seterusnya. Nah, setelah saya belajar epistemologi, akhirnya saya berasumsi gitu, masa sih nggak ada seorang ulama yang menarasikan epistemologi Islam dengan baik gitu kan. Pasti di pemikiran orang awam itu seperti, ya elah, ini agama kurang begitu kuat lah gitu struktur ilmunya gitu. Karena dalam pemikiran awam pasti berpikir untuk menyederhanakan ilmu dari satu pengetahuan gitu, dan dengan tanpa mendalami ilmu tersebut ya justru sebaliknya kita nggak bakal ngerti gitu. Seperti itu deh. Jadi kemudian saya belajar epistemologi itu apa sih. Mungkin sederhananya kita bisa menjawab dengan
ilmu yang mempelajari suatu ilmu yang mempelajari struktur suatu ilmu gitu. Nah, setelah memahami epistemologi, akhir saya mencari sendiri dan tanpa pengarahan dari seorang ulama atau guru gitu, cari aja dulu gitu. Akhirnya saya menemukan sebuah hadis dari Imam Muslim. Mungkin sederhananya begini, bunyinya adalah ketika para sahabat dan Rasulullah sedang berbincang-bincang pada suatu malam, datanglah seseorang gitu, dengan kondisi yang sangat bersih gitu, jadi bajunya pokoknya bersih lah gitu, dan tidak terlihat bahwa seseorang itu adalah seorang dari sekitar tempat tinggal Rasulullah SAW gitu. Nah, akhirnya seseorang itu masuk dan bergabunglah ke majelis Rasulullah SAW. Kemudian seorang pemuda, bukan seorang pemuda sih, lebih ke seorang tadi yang diasumsikan bukan dari, kalau sederhananya kayak bukan orang kampung sini nih gitu kalau bahasa Betawinya ya. Nah, para sahabat jadi bingung kan, ini orang datang langsung masuk, langsung duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya pertanyaan yang mungkin bagi para sahabat itu pertanyaan yang luar biasa gitu, bukan pertanyaan yang kacangan gitu kan. Nah, jadi si orang ini datang dan menanyakan 4 hal. Pertama, beliau menanyakan pada Rasulullah SAW mengenai apa itu iman gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan ya iman yang kita kenal lah, rukun iman yang 6 itu kan. Terus pemuda ini membenarkan perkataan Rasulullah yang notabene pemuda ini juga bukan orang siapa nih orang gitu. Para sahabat pada bingung kan, siapa nih orang kok habis nanya membenarkan gitu. Terus dilanjut lagi dengan pertanyaan, apa itu Islam gitu. Dijawablah dengan Rasulullah SAW rukun Islam kita yang kelima itu ya. Kemudian ditanya lagi nih, apa itu ihsan? Kemudian dijawab dengan Rasulullah sesuai dengan bunyi hadisnya. Dan yang terakhir, ini yang unik nih, jadi beliau menanyakan tentang hari kiamat gitu. Tentu Rasulullah SAW sudah mengetahui siapa pria ini kan. Jadi semacam kalau dibilang kayak skenario lah gitu dari Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya nih. Wah, itu kalau menurut saya itu jawaban yang sangat keren lah gitu. Ya, intinya sih lebih ke Rasulullah mendinai pertanyaan itu karena dia tahu yang nanya itu siapa gitu. Dibalaslah sama yang si penanya ini, baiklah kalau begitu tanda-tanda hari kiamat apa? Terus dijelasin sama Rasulullah SAW. Dijelasin. Oke. Nah, habis nanya gitu, ini orang pergi gitu. Pergi kagak ngobrol, kagak nongkrong dulu gitu kan. Kalau kita refleksikan ke keadaan sekarang, nih orang mana sih? Habis nanyanya cabut nggak jelas nih ya kan. Ya begitulah Allah Ta'ala membuat skenarionya ya. Setelah pergi, Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah salam, siapa beliau itu gitu. Terus dijelasin sama Rasulullah SAW, itu adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang din. Din kalau kita pahami itu banyak makna ya.
tapi salah satu maknanya adalah agama gitu. Nah, dari kita membaca hadis ini dan dikaitkan dengan epistemologi tadi, saya jadi berpikir, oh, jangan-jangan ini Allah Ta'ala mengajari kita tentang epistemologi Islam sendiri gitu, yang kemudian emang sebelumnya dikembangin dari Yunani ya, filsafat gitu, tapi dengan cara yang indah dijelasin gitu pada hadis ini gitu. Jadi saya berdecak sendiri di hati kan, wow, gila ini mah. Jadi gimana ya, kita semua tahu ya, ilmu Allah itu wah pokoknya maha mengetahui ya. Jadi kita diajarinnya dengan bahasa yang kemudian terkenal gitu ya, bisa disebut bahasa filsafat, tapi dengan cara yang Islami gitu. Wah, saya sangat kagum nih. Akhirnya saya mulai bercari-cari ya kan, ini hadis ini siapa sih yang bisa syarah dengan lengkap gitu, yang bisa menjelaskan atau berkomentar tentang hadis ini dengan lengkap. Akhirnya saya cari, dan sudah banyak juga buku tentang epistemologi Islam ini gitu. Jadi kayak wow, itu kayaknya gua nih yang goblok nih. Kemana aja selama ini gitu kan, baru sadar gitu. Nah, akhirnya ya, dari momen itu kita bisa belajar kan bagaimana sebuah ilmu atau pengetahuan itu disampaikan dengan cara yang unik, bahkan kalau pokoknya apa ya, kalau orang awam tuh kalau sedikit aja bisa nyari ilmu gitu, nyari pengetahuan yang dia miliki gitu. Misalnya pengetahuan fisika nih, terus dia relasikan ke ilmu-ilmu yang dari Allah Ta'ala, wah itu bisa kebuka semua gitu. Nah seperti itu. Jadi setelah menemukan epistemologi Islam, saya baca tuh buku-bukunya tuh, wah gila. Ini Islam bisa dijelaskan dengan filsafat nih ya. Nih apa kabar ilmu filsafat nih, ada nggak seseorang di kalau bisa dibilang di tubuh Islam yang menjelaskan sesuatu hal atau mungkin semua hal di tubuh Islam ini dengan bahasa filsafat gitu. Wah, ini pasti menarik banget nih, ya kan? Jadi akhirnya setelah saya pelajari, saya terus baca ya kan. Nah, dengan saya banyak membaca itu, akhirnya saya menemukan bahwa khazanah keilmuan Islam ini wah sangat luas bro, luas banget gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin bagi masyarakat awam gitu ya, ini mohon maaf sebelumnya, ini saya mungkin kedepannya akan membahas ya pengalaman saya sebagai awam yang dulu tuh, seorang awam gitu, untuk menemukan, ya bisa bilang menemukan Islam lah gitu. Pengalaman saya yang awam untuk menemukan Islam gitu, itu saya tempuh dengan berbagai cara gitu. Dan mungkin dari teman-teman jago dibilang matematik, mungkin bisa ketemu juga gitu, atau di bidang apa, tapi saya sarankan dari filsafat sih, karena nanti saya akan jelasin tuh kenapa kita menemukan suatu pengetahuan berlandaskan filsafat gitu. Karena ya saya menemukan dengan cara itu, dan paling gampang dan paling jelas strukturnya gitu.
nanti akan saya jelaskan lah kenapa gitu. Nah, kita lanjut. Dari epistemologi tersebut akhirnya saya membangun struktur dari agama Islam ini ya berdasarkan membaca dan belajar juga dari para ulama. Jadi ada hal-hal yang saya baca gitu, yang saya kurang paham, saya cari ceramahnya gitu, apa sih ceramah yang bahas ini gitu, karena saya dapat gitu sedikit-sedikit gitu, sedikit akhirnya jadi paham ya kan. Tentu pemahaman ini harus dibangun dengan, kalau di filsafat itu adanya logik gitu. Karena adalah hal aneh gitu kalau suatu agama nggak bisa dilogikkan gitu, aneh gitu. Sementara Allah Ta'ala sendiri selalu mention tuh di Al-Quran ya, afala taqilun, apa kamu tidak berpikir ya? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu gitu. Nah, dalam pemahaman saya, dengan Allah mention begitu berarti ya kita harus belajar logik gitu, berpikir secara rasional gitu. Itu satu-satunya jalan sih kalau menurut saya ya. Mungkin yang lain bisa menjelaskan banyak perspektif lah ya. Oke.